Halo, selamat malam. Kembali lagi ya berjumpa dengan kami keluarga besar Mimiles Indonesia. Saat ini kami berada di kantor KBMI dan di malam hari ini di tanggal 8 November 2021 hari Senin sudah hadir ya bersama-sama dengan kami salah satu dari customer, bukan salah satu juga ya, ada beberapa customer sini ya. Dan ada banyak hal yang akan kita bincang-bincang ya di malam hari ini. Bincang santai kita di malam hari ini ya. Juga hadir Ketua KBMI Ibu Francisca dan juga Wakil Ketua KBMI Bapak Yudhistira. Ya, begini kita bincang-bincang di malam hari ini, banyak sekali ya yang kita dengar-dengar di luar sana ya Bu ya, bahwa mengenai hadiah yang sudah diterima ya waktu lalu, katanya ada yang hal-hal yang kayaknya kurang enak ya Bu ya didengar. Tetapi kalau sebenarnya kita dengar langsung ya dari yang menerima hadiah tersebut, mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Ini dengan Bapak siapa? Niko. Ya, mungkin Bapak Niko bisa memperkenalkan sedikit. Pak Niko itu siapa? Sebagai apa? Saya customer dari tahun 2019. Iya. Pada waktu itu ya cukup aktif untuk ya memeriahkan acara-acara Mimiles. Iya. Setiap DOP saya hadir dan sempat mendapatkan reward. Oh gitu. Tapi bersyukur karena bantuan dari KBMI, di sini ada Ibu Ketua, ada ya Pak Wakil Ketua yang sudah membantu kami setelah kami sampaikan bahwa reward yang kami dapat sebuah mobil Avanza itu sempat tertahan, padahal kami sudah membayar pajak. Dan kami sudah dapat BPKB-nya. Oh gitu ya. STNK-nya, tapi mobil itu tiba-tiba menurut pihak dealer sebelum dibawa ke rumah ternyata sudah dari pihak dealer bilang dari kepolisian Jawa Timur sudah mengambil untuk penyidikan barangkali ya mungkin saja ya. Yang ternyata terbukti Mimiles tidak bersalah. Gitu Bu, jadi saya bersyukur. Saya bersyukur mobil itu sudah kami dapatkan. Oh sudah dapatkan mobilnya ya, kemarinnya udah didapatkan. Ya proses panjang tapi ya saya tahu ini pertolongan ya dari Tuhan dan pekerjaan dari KBMI dalam ini Bu Ketua dan Pak Wakil juga dan Pak tim Legal ya, Pak Legal ya. Ya, jadi begini pada intinya ya, saat Pak Niko dan Ibu datang ke kantor KBMI, beliau membawa surat-surat yang lengkap ya, sehingga kami pun KBMI harus melakukan tugas kami ya. Satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh customer, KBMI membantu apa yang kami anggap bisa itu sudah mengikuti prosedur ya, prosedur yang ada. Dan seperti yang Pak Niko bilang tadi, dokumennya lengkap, bahwa legalitasnya lengkap. Pak Niko ini mendapatkan hadiah ini di tahun 2019 dan beliau sudah membayar pajak ya Pak, sudah membayar pajaknya dan juga sudah sempat mengupgrade unit tersebut ke unit yang lebih baik lagi, ya maksudnya yang lebih di atasnya kan. Sehingga dalam hal ini kami melihat dan juga BPKB-nya sudah diterima. Beliau sudah memegang BPKB tersebut yang atas nama beliau. Berarti dokumen udah lengkap ya? Dokumen lengkap. Lengkap semua. Cuma problemnya di sini adalah unitnya itu belum ada. Belum di tangan beliau. Maksudnya karena tersita kan? Ikut tersita.
Nah, sehingga kami pun KBMI harus membantu, ya. Dan kami meng-cross check data-data ini dengan baik, dan kita meminta surat-surat yang penunjang dulu, ya, penunjang dari Pak Niko dan Ibu. Salah satunya kami meminta untuk melihat BPKB yang asli, ya, BPKB yang asli, dan juga kami meminta surat penunjang yang lain seperti bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh beliau, ya, bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh customer atau oleh Pak Fritz, ya, Pak Niko dan Ibu. Nah, itu kwitansinya itu ada, ya, bukti transferannya pun lengkap ada juga, dan juga surat pengantar dari KMNK itu juga masih ada, masih dipegang. Sehingga kami pun, saya sebagai ketua dan juga legal KBMI Bapak Yunasir Yusar, kami sudah meneliti. Kami minta dokumen ini dibawa, dan kita tidak langsung saat itu, ya Pak, ya. Kita minta waktu kepada Bapak dan Ibu untuk kami men-scan atau kami akan memfotokopi semua untuk kami pelajari dulu, ya Pak, ya. Nah, itu kita pelajari dulu. Bila ini benar-benar memang ada dan itu sudah bayar pajak, sudah pegang juga BPKB-nya, berarti kan memang sudah sah, ya, kepemilikannya. Sehingga kami pun harus berkoordinasi tentunya dengan pihak-pihak yang terkait, ya. Salah satunya Pak legal kita juga dan saya, kami meminta info tentunya kepada pihak Kemenkam, ya, dengan CEO dan juga orang-orang yang terkait, ya, untuk meng-cross check unit ini ada di mana, keberadaan unit ini. Nah, setelah itu dalam pengecekan kami itu Pak Niko juga sempat memberitahukan kepada saya bahwa data-data tunjangan lainnya, saya diinfokan oleh beliau juga bahwa itu sudah ada namanya juga di dalam keputusan, ya, ya, di Mahkamah Agung ada namanya. Dan dengan itu pun jadi kami dan legal KBMI Pak Iye merasa bahwa ini memang ternyata kita sudah tahu unit ini ada di mana tempatnya, sehingga nama juga sudah tertera, dan kami menghubungi pihak-pihak yang terkait. Dan memang bersyukur karena apa, dari tim kuasa hukum yang ditunjuk langsung oleh CEO, ya, mereka juga sangat membantu, ya, dari Pak Susilo dan tim, mereka sangat membantu karena mereka yang memang secara kode etik, ya, mereka memang yang melakukan keseluruhannya, karena mereka adalah legal yang ditunjuk langsung oleh company atau oleh CEO. Nah, kami KBMI hanya sebagai wadah yang menjembatani masalah ini, sehingga kami bertanya pada pihak-pihak, ya, ini, dan mereka juga memberikan informasi juga yang baik, dan kita follow up terus. Dan bersyukur sekali Pak CEO sangat membantu sekali. Pak CEO selalu bilang ini udah diurusin aja karena sudah ada namanya, tolong di follow up aja. Dan kalau mau dibantu oleh ada beberapa orang yang ada di Kemenkam, Bu Putri, Bu Yanti, saya juga berkoordinasi dengan Bu Lydia juga awalnya, dan beliau juga sangat membantu. Bu Putri juga, Bu Yanti juga, dan juga Bu Wiwit sangat-sangat membantu, sehingga kami bisa menjalankan ini dengan baik. Nah, kami pun pihak KBMI merasa
sangat bersyukur karena hal ini sudah terlalu lama sebenarnya, udah Iya. 2 tahun ya, sehingga kita pun tahu keputusan bebas murni di Surabaya itu sudah dari 2020 ya, dan kita pun belum mendapatkan informasi apapun juga tentang semua ini ya, sehingga kita dapat informasi pun itu masih kita sebagai KBMI kita harus berkoordinasi terus dengan pihak legal yang memang ditunjuk oleh perusahaan atau pihak Pak Susilo, dan koordinasi ini sangat baik sekali sehingga kami pun mendapatkan informasi-informasi yang benar, dan sampai saat ini kita akhirnya mendapatkan informasi tentang Pak Fritz punya unit, dan akhirnya dengan proses demi proses tentunya yaitu yang saya bilang, kita KBMI membantu customer tentunya ya, dan kami melihat data-data yang lengkap. Ketika data-data itu lengkap, maka kami juga akan membantu, dan tentunya dari pihak CEO juga seperti itu, sehingga tidak akan ada kendala apapun juga ya. Kita bersyukur pada yang di atas. Mungkin ini momen yang tepat dan waktu yang tepat, bukan kita manusia, karena semua yang terjadi adalah mungkin sudah diizinkan sama yang di atas ya. Jadi bukan karena kami, bukan karena KBMI, bukan karena saya, bukan karena Pak legal atau siapapun itu, tetapi ini semua saya rasa itu karena sudah ditentukan sama yang di atas, sudah memang waktunya untuk barang ini menjadi milik daripada customer tersebut ya. Karena jujur saja kami KBMI juga harus mencari info ya dan sebagainya, sehingga tidak sembarangan. Tentunya kalau ada masalah-masalah apapun juga, baik customer yang mempunyai masalah dengan unit-unit yang ada, kita selama itu mempunyai data-data yang lengkap dan akurat, tentunya kami akan membantu, dan tentunya itu yang menjadi tujuan utama kita semua, dan juga pihak-pihak yang ada di pihak-pihak dari pemerintahan juga gitu ya, Bu. dari pihak Poljet juga kami kita juga berterima kasih juga karena sangat-sangat membantu, baik pembukaan blokiran untuk customer yang ada, itu pemblokiran juga untuk pembayaran pajak seluruh customer. Kita apresiasi sekali juga untuk pihak-pihak yang terkait yang sudah sampai detik saat ini tetap berkoordinasi dan selalu membantu pihak KBMI untuk menjalankan tugas-tugas kami untuk membantu customer punya masalah dengan unit-unit yang harus diperpanjang pajak mereka, pembayaran pajak. Nah, itu kita apresiasi sekali untuk pemerintah, untuk pihak Polda Jawa Timur yang selalu menanggapi dengan baik, yang selalu memberikan informasi dan selalu berkoordinasi dengan kami KBMI. Kita apresiasi sekali. Sampai saat ini seluruh pemblokiran unit sudah teratasi satu demi satu ya, sedikit demi sedikit sudah teratasi, dan itu kita sangat berterima kasih sekali. Dan harapan kami ke depan dengan permasalahan yang begitu banyak dari dampak dari 2019 untuk seluruh customer yang lain juga bisa juga tetap berkoordinasi dengan kita KBMI, dan juga dengan kita juga bisa berkoordinasi juga dengan pihak-pihak yang terkait, baik Polda Jawa Timur dan sebagainya. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tetap juga berkoordinasi dengan ACM dan Kemenkam, juga seluruh
memang termasuk di dalam ini ya, di dalam masalah ini. Iya. Seperti itu. Jadi itu ya sedikit penjelasannya Bu. Nah, itu terus kalau seandainya Bu, misalnya ada yang datang bawa dokumen. Jadi kalau seandainya dokumen ada salah satu aja yang nggak lengkap, nggak bisa ya Bu? Tergantung salah satunya itu apa. Oh Ya. gitu ya. Ini kan negara mempunyai kalau kita mempunyai bukti-bukti akurat seperti ya yang Bapak tadi bilang, ya bukti BPKB sudah atas nama kita sudah membayar pajaknya juga, dan nilai plus Bapak sudah mengupgrade. Jadi dana beliau bayarkan untuk mengupgrade. Jadi itu nilai plus. Berarti yang seperti yang saya contohkan tadi sebenarnya itu nggak bisa ya Bu ya? Harus lengkap semua kan? Harus lengkap semua. Betul. Jadi kepada customer semua yang mungkin melihat ya bahwa salah satu customer sudah dapat ya tahun 2019 ya hadiah ya yang sebenarnya sudah harus dimiliki ya saat itu tapi ketunda terus sekarang ya. Jadi itu melalui proses dan juga melalui dokumen-dokumen yang lengkap ya. Jadi jangan nantinya ada kabar buruk, wah KBMI pilih kasih atau ya diutamakan yang mungkin yang dekat-dekat. Nah bukan begitu, biar dekat. Kalau dokumen nggak lengkap maaf aja ya kan. Bisa. Iya kan. Apalagi nggak main game. Oh iya. Berbicara main game ya. Nah, kita klarifikasi dulu tentang klarifikasi dulu. Bantuan yang KBMI Ya. lakukan kepada seluruh customer yang ada. Kami tidak pernah meminta apapun juga. Ya. KBMI tidak pernah mentarifkan apapun juga. Dan kami tidak pernah berbicara baik ya ini ada Pak Niko dan Ibu ya KBMI membantu proses demi proses yang ada. Kami tidak meminta apapun juga. Boleh silakan ditanyakan kepada beliau-beliau yang ada di sini ya. Kalaupun ada pembicaraan yang ini itu mungkin ya kalau KBMI ini kan sebagai wadah customer ya. Kita juga organisasi yang yang tidak ya kalau ada banyak sekali juga donatur masuk sumbangan. Iya, sumbangan. Itu siapa yang memberikan sumbangan ya silakan. Terima kasih banyak ya. Tapi kami tidak, dan itu pun ada tercatat dengan baik. Ya, KBMI mempunyai rekening khusus KBMI yang atas nama Keluarga Besar Mimiles Indonesia, itu Bank BNI ya, Bank BNI itu atas nama KBMI, yaitu Keluarga Besar Mimiles Indonesia. Sehingga kami pun mempunyai bendahara yang memang mencatat semua pemasukan data-data sumbangan dari donatur ya yang memberikan kepada KBMI, itu mempunyai catatan dan itu selalu kita up to date ya. Dan itulah yang kita gunakan untuk operasional KBMI, dan tentunya ada donatur yang selalu ya menjadi bagian terpenting di dalam KBMI yang yang bisa membantu di dalam operasional. Kami sangat apresiasi sekali, dan ada beberapa yang tidak mau disebutkan namanya ya, dan itu yang kita sangat apresiasi. Dan kami tidak menerima kayak yang seperti yang kalau kita lihat di luar sana bilang bahwa KBMI menerima sekian-sekian, itu tidak benar
Ya, Ya intinya boleh. KBMI tetap nerima. Iya, Kalau menerima iya. dikasih nerima Ya. kan Ya, gitu. sesungguhnya Sumbangan. organisasi sumbangan. Sumbangan. Mana-mana Tidak organisasi memaksa. tetap. Iya, dan tidak Dan pernah gitu. memaksa. Sukarela ya, Bu? Tidak ada paksaan. Ya. Ya. Dan ya mungkin Pak Niko dan Ibu bisa bicara apa namanya Ya. apakah KBMI Ya, pada kesempatan ini pertama sekali lagi terima kasih buat bantuan KBMI yang tanpa sebetulnya tanpa pamrih, Ya. ya kan? Dan sampai hari ini ya kita bersyukur semua berjalan dengan lancar dan tidak ada tadi Ibu sudah sampaikan harus segini ya, harus segini, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi itu yang kami mau sampaikan. Mohon teman-teman customer yang seperti kami alami segera datang ke KBMI untuk berkoordinasi. Kalau ada masalah seperti kami pasti dibantu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ya. Silakan. Yang ingin Pokoknya- rewardnya dapat, silakan di sini. Bermain dulu mi game. Main dengan game, baik. iya. Betul. Maka Tuhan akan mengabulkan segala permohonan kita. Iya, sambil menyelam minum air ya Bu. Iya. Silakan minum. Pokoknya KBMI bikin happy ya. Iya. Bersama KBMI Sambil bikin main game Betul sekali. kita bisa dapat juga Iya. penghasilan ya. Penghasilan. Nah, Karena dengan fitur terbaru kita ini juga ya Pak, karena kita tahu bahwa budaya kita kan dari hari ke hari semakin terkikis. Kita tidak tahu ke depannya akan jadi apa dengan budaya bangsa. Tapi kalau kita tidak simpan di suatu wadah yang benar, nah wadah ini kan ya aplikasi itu. Nah berbentuk game. Nah karena apa? Kalau kita simpan aja dan berbentuk bacaan, saya rasa gak ada orang mau baca. Dan gamenya unik. Tapi game, Gamenya betul ya, unik Pak? juga. Oh, unik Edukasi. ya. Edukasi. Edukasi. Yang buat anak-anak. Pendidikan Anak-anak. Pendidikan nasional. sekolah anak-anak sekarang. Iya, jadi kan di situ banyak juga yang digali dan juga permainan zaman dulu ya Iya. kita bermain. Jadi kita juga Budaya membantu teman-teman. membantu apa namanya mengangkat kembali satu budaya bangsa kita. Iya. Kedua, kita juga mengangkat permainan-permainan tradisional Nah. Indonesia yang tempo dulu itu apa namanya sudah mulai hilang, sehingga itu menjadi salah satu aset terpenting, aset budaya kita yang terpenting. Ya apalagi sekarang zamannya digital. Iya. Iya. Betul. Zaman digital ini semua akan dengan sekejap pasti akan apa namanya menjadi hilang. Iya betul. Ya. Tapi mungkin dengan adanya medium ini bisa membawa kita lebih ini lagi ya. Jadi kita udah nggak perlu ini lagi, jadi udah ada di medium. Kita bisa main permainan tempo dulu. Cepat diingat karena itu suatu permainan. Benar. Kalau dalam bacaan, pelajaran jenuh buat anak-anak. Betul, memang begitu. Akhirnya anak-anak gampang lupa. Jadi Ini bosan. permainan. Permainan Mereka tapi membelajar ya. ingat Buat dalam menjadi pikiran. Refreshing ya. Dan kalau buat orang tua game ini melatih Melatih otak. ya, betul, Jadi nggak cepat pikun. Itu yang saya mau tanyakan tadi dengan Pak Niko Oh, ya. iya, betul. Jadi efek game ini ya bukan efek positif ya. Efek positif daripada Mi Games ini, teman-teman ini kan ya maaf kalau game-game yang ada di luar sana sepertinya tidak menyentuh kepada usia-usia Bapak ya. Tapi dengan adanya Mi Games ini ada kepentingan ya, ada kepentingan dari jujur aja ada kepentingan kita mengharapkan kebijakan itu ya. Iya. Kebijakan yang akan diberikan oleh CEO Oh, ya kan. Karena itu kita akhirnya berperan serta ya dengan usia Pak Niko dan Ibu ya. Ini juga ini dampak positifnya gitu loh. Ibu-ibu yang Terhadap olahraga ini tadi Pak, olahraga Iya. iya benar. Ini yang saya mau tanyakan, gimana Pak? Kebetulan Iya. Pak Niko ini juga seorang dokter ya, jadi pas banget gitu. pas banget nih. pas banget Iya. benar. Jadi Mi Games ini sebetulnya kalau dulu kan teka-teki silang ya. Ah, Kalau sampai sekarang betul, dengan betul. ada Mi Games ini dengan teknologi kita tertolong karena ya gamesnya menarik Betul. dan motorik Hmm. dan kita punya
proses berpikir Oh iya. itu kayak dipacu untuk cepat, Nah, paling juga segera, ya kan? Kayak lemot, kayak kura-kura. Apalagi Kura-kura kan makin hari makin lemot. betul betul. Nah, ini harus gesit, biar cepet dapat. Iya. Nggak bisa diklaim sertifikatnya. apalagi kami yang tinggal agak jauh, ya mesti secara juga motorik ke sini, ya. Melatih juga, melatih juga apa? Nyetir. Nyetir, kan? Jadi Betul banyak tuh sekali. kelebihannya. Iya, iya. Melatih kita selalu berpikir positif tuh, kan? Aha. Ya kan? Happy Jadi setiap jangan di hari. rumah aja, datanglah ke KBMI. Jadi bisa mabar ya, main Bisa bareng. main Betul. bareng. KBMI selalu menyediakan makanan-makanan. Jangan bilang ini oleh-oleh dari customer. Customernya siapa ya? Beliau-beliau ini. Ya, kita Pasti banyak bersyukur. tamu. Ya, kita bersyukur. Air minum juga Iya. disupport oleh customer ya. Customer nih luar biasa ya dengan KBMI. Kita hampir setiap hari itu ada aja customer yang datang bawa ini, bawa itu, buah apa gitu ya. Bentuk air. Makan. Ini juga kita makan malam Iya, juga. kadang-kadang customer beliin untuk kita makan malam. Nah, ini luar biasa sekali. Ini customer loh. Jadi di situ saya juga melihat bagaimana ternyata masih banyak sekali customer itu yang benar-benar memang sangat positif. Jika Menunjang Juga. KBMI. Ya, mensupport ya. jika tahu sebenarnya, yang tidak tahu masih negatif. Iya. Tapi Bisa setelah ada ya, mereka Pak, ya? datang rata-rata itu kan tadinya mukanya bermuram Negatif. juga, ya kan? Ibu tahu lihat kan? Nah, Setelah mendengar penjelasan dari Iya. Bu Ketua ya, karena nggak tahu. beliau Iya. setelah melihat sebenarnya seperti apa dan KBMI seperti apa, ya toh. Akhirnya Iya, tadi kita rawang juga. sekali mereka Iya. dengan senyum-senyum, cengisan, Betul. melupakan yang namanya pengembalian Iya. reward dan sebagainya. Makanya Itu yang cuma terjadi. bohong. Padahal benar kenyataan bahwa dengan adanya KBMI semua customer dibantu, ditolong supaya lebih cepat mendapatkan reward yang diharapkan. Iya. Gitu kan? Tentunya dengan main game. Ya. Jangan salah nih, ntar salah nih. Ntar salah nih. Melalui program-program kebijakan CEO ini, ya melalui media ini. Halo, Pak. Apa kabar? ini ada IT kita. Nih Pak, masih ada Pak, silakan. Silakan duduk. Melalui iya, ini melalui Migame. Nah, Ya, program-program kebijakan CEO itu dilakukan ya. Tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Apalagi zaman COVID sekarang ini. Ya, COVID sekarang ini sangat jangankan kita, company-company besar pun banyak sekali yang belum nikah. Sehingga kita tetap positif karena apa? CEO masih tetap melakukan yang terbaik. Ya, masih ada program-program ini masih tetap berjalan dan kita selalu mengedukasi ya, edukasi pada customer. Nah, ibu ini baru datang ke KBMI. Ini baru datang, baru nongol ke KBMI. Ibu siapa nih? Stok lama. Stok lama tapi baru ketemu. Gimana Bu? Ibu siapa nih? Iya, aku Ivon. Udah lama sih ikut. Heeh. Cuman kok ada yang asik gitu loh. Games ya. Cuman kan kita memang harus datang ke sini untuk belajar. Untuk mengerti dan belajar mengerti, ya. kan? Terus gimana menurut Bu Ivan? Game ini banyak yang bilang, aduh apaan sih game orang kita umur sekian ngapain kita di sini? Iya, hanya banyak Memang seperti itu. sebenarnya seperti itu. Aduh, nggak ada kerjaan amat nih gitu. Benar. Kalau kita yang nggak biasa main games ya. Betul. Tapi kita harus memulai gitu kan untuk sesuatu yang baik gitu kan. Kalau di sini bilangnya ada rewardnya nanti dapat atau gimana gitu kan untuk membantu semuanya ini kan. Jadi mau nggak mau ya semuanya harus kita ikut dengan Ya, games dengan ini. melalui program percepatan ini, Ya. melalui Mi Games Ya. dan Mi Buy,
mudah-mudahan itu bisa menghasilkan baik untuk company, sehingga dari keuntungan itulah kita juga akan mendapatkan juga ya dari Sama ini setelah- sama digital. Ya, oma opa harus masuk dalam program baru. betul Betul. melalui game, Tidak ada belajar kata main terlambat Tidak atau kata terlalu terlambat. cepat untuk belajar. Amin. Iya. Tapi yang jelas ibu merasakan sejak bermain di game ini hari tambah ini semangat. tadi ya. Langsung Ibu merasakan. terima ya. Jadi muda. Habis ingat-ingat main game. Semangat lah. Cuma kan harus tanya terus, Daripada tanya bengong. terus ya. Oh, Tapi benar, asik, benar. asik gitu. Jangan Asik, kita ya. ngerumpi yang enggak ya. Kalau paling tidak kan gini loh, dengan ada, kalau dulu kan kita zamannya arisan ya, zamannya kan arisan nih ngumpul-ngumpul. Nah sekarang kita rubah, Mabar. kita mabar main game Main nasional. Udah ngumpul-ngumpulnya nggak usah arisan, ngumpul-ngumpulnya itu mabar, ya kan main bareng ya. Sehingga kan kita bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa ada apa namanya grup-grup ya. Iya, nanti kita di Yang di akademia ya. Akademia, gimana Pak Moris? Jadi kalau di KBMI kami ada tim, mungkin ada tim-tim lain dari Ya, dari tapi kami beberapa dari koordinator yang ada sudah beberapa ditunjuk. koordinator sudah ditunjuk, ada beberapa tim. Tapi kalau dari KBMI kami punya tim akademia. Nama Nah. timnya tim akademia. Nah, di situ ada tim alpha, ada tim beta, ada tim delta. Delta juga dibagi dua tentunya. Jadi dengan demikian semua terorganisir, jadi tercover. Di situ kami ada classroom. Jadi customer tuh kadang-kadang bingung mau ngapain, mau belajar. Tentu ada pemain-pemain hebat yang akan bantu. Terutama Ibu Seska ini dia udah 1.000 lebih, hampir 2.000 ya Bu. Jadi ada Pak Najimudin juga, Iya. 1.000 lebih juga. Jadi di tim akademia mungkin ada saya juga, saya bantu untuk teknisnya. Tapi kalau mau tanya game per gamenya mereka lebih paham. Ini gimana? Gagal kita aja sampai 400 itu. Nah, Jadi 700. jadi di KBM ini kita buat hal yang mungkin sulit ya buat customer lain, jadi menyenangkan. Apa aja yang kalau kita pikir sulit, kalau kita buat menyenangkan, Iya. nah tentu nggak segampang langsung bisa. Tapi ya Ibu katakan tadi ada tempat untuk bertanya, paling tidak ada bimbingan. Nah kalau ada yang bimbingan, saya ingat dulu saya pernah kursus di tempat les gitar ya. Udah 3 bulan baru 2 jari. Tapi kalau belajar sama teman 1 hari 3 lagu saya bisa. Nah begitulah kami di sini. Di sini kami seperti teman, seperti keluarga yang mengajari keluarga. Walaupun udah oma-oma, ada yang ibu lahir tuh. Iya. Iya. Lebih tua dari Sampai teman itu umur 60. 60 lebih ya, hampir 70. Sampai 70. Sama dong. Iya. Oh sama. Yang waktu itu sempat ketemu nggak Pak? Ketemu kayaknya. Waktu ya. itu yang ibu-ibu yang pakai jilbab itu kesini sampai tengah Ini 2 tahun malam. lagi 70. Oh. Masih kelihatan 27 nih. Iya. Bukan 35 Bu. Oh 27. Kita kalau di rambut soalnya. Jadi memang nggak ada batasan umur ya. Ibu Lani itu dia pertama kali datang dia nggak mengerti soal ini, soal game ini. Dia sampai bilang waduh aku bingung nih gini-gini. Tapi hari itu juga diajarkan oleh mentor yang sangat luar biasa. Dia mempunyai target ini. Dan saat itu juga Ibu Lani itu sudah bisa malam itu dia bisa, hari itu dia bisa mencapai 127 sertifikat. Wow. Waduh luar biasa hari itu juga. Baru bisa langsung Baru bisa. 127. Benar. Terus dia udah kayak Bu udah tanggung akhirnya sampai jam berapa itu? Jam 2. Ya Jam 2 pagi. Kita nggak tega juga ya. Kita nggak jadi juga ngusir. Tapi kita memang kebetulan KBM ini karena kita asosiasi, jadi ini kantor udah kayak rumah. Kayak rumah. Betul. Kadang pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi baru pulang. Iya. Karena saya perlu diketahui juga bahwa KBMI ini juga banyak sekali customer yang datang dari luar daerah.
ya. Iya, Mereka datang dari luar daerah, ada kemarin itu dari Makassar. dari Makassar, ya. Ada dari Bandung. Ada waktu juga itu. dari Bandung. Ada Dari Ada Banjarmasin. juga dari Banjarmasin. Banjarmasin, ya. Banjarmasin. Tadi Bandung. Ciamis, Ciamis. Ciamis. Dan customer ini datang ke sini langsung dari itu dari daerah ya, Daerahnya. yang tidak mengerti sebenarnya, Nah, jadi yang tidak mengerti Jakarta, dan akhirnya lebih dulu mereka cari KBMI dulu karena mereka memang mau bertanya banyak sekali. Mereka datang dulu ke KBMI, jadi kadang mereka telepon, Bu, saya udah di airport ingin langsung, waduh kasihan sekali jauh-jauh dari daerah, terus hanya khusus untuk mau menanyakan tentang Mimals ini karena di daerahnya dia tidak dapat info. ya, Adapun info dia tidak mengerti, banyak ingin dari menanyakan secara langsung. Itu kami harus apresiasi. Mereka sudah buang uang, beli tiket, datang jauh-jauh dan untuk mencari bagaimana info. banyak seperti anak ayam kehilangan induk. Iya. Mungkin leader-leader sebelumnya sudah tidak kasih informasi. Iya. Kadang bukan leadernya yang tidak mau kasih informasi, kadang mereka juga jangan tidak tahu. tahu masalahnya. Dan banyak sekali yang ada juga yang memang dananya pas-pasan. Iya. Sehingga kami juga mengerti ya. Akhirnya ya kita bilang ya udah Di datang kantor. di sini, kita ngobrol-ngobrol di sini. Akhirnya ya mereka juga cari tempat-tempat, tapi lebih dulu kan mereka kesini dulu. Iya. Gitu. Nah inilah terus kita kasih arahan, mereka cari tempat tinggal yang murah di mana, hotel yang murah di mana, yang bisa mereka ini, karena mereka kurang paham mau kemana gitu kan. Jadi baru dari sini kita arahkan mereka cari hotel yang murah, yang tergantung ya, kita kasih bantu lah untuk mereka bisa dapat hotel yang sangat murah, yang cuma ya murah-murah lah. Paling Ya. tidak bisa Iya paling tidak melewati malam melewati ini. gitu. Nah, ada lagi Bu, saya kan sebagai infocom juga, selain IT saya bagian infocom, kebetulan customer service dari KBMI ya, yang ikon profil picture Kapten KBMI itu saya yang pegang. Jadi banyak pertanyaan orang yang salah kaprah. KBMI itu apa sih? Saya selalu katakan kita ini asosiasi customer. Kami tuh nggak hanya memberikan informasi dan memberikan solusi yang bisa kami bantu, tapi kami tidak bisa kasih satu janji. Kami nggak bisa kasih janji. Banyak yang lain saya lihat banyak kasih janji, umbar janji, tapi belum bisa ditepati. Kalau kami nggak berani kasih janji, tapi Bantu. paling tidak kami berusaha membantu sebisa kami. Bisa kami. Yang mau kami bantu pasti kami bantu, tapi banyak orang belum dibantu, belum apa, sudah Mulut besar. iya, sudah marah-marah, sudah apa ya, kami mau bantu juga mau gimana gitu, yang mau dibantu nggak mau dibantu. Nah itu yang harus persepsi. Kadang-kadang orang salah mengenai KBMI. Kadang mereka merintah, oh KBMI harus begini, KBMI itu harus begitu. Saya tanya ke mereka, kalian pernah bikin apa untuk KBMI? Iya. Nah, kami mau bantu, tentu tanggung jawab kami membantu, tapi bukan berarti kami independen. Kami disuruh-suruh. Kami disuruh-suruh. aja. Kami independen. Kami mau bantu. Kalau kami mau bantu, kalau nggak mau kami bantu ya mau diapain ya silakan ya kan. Itu Bu, kadang-kadang Ya banyak kalau orang ada salah kerjasama. Nah, Ya. simbiosis mutualisme. Simbiosis. Ya, jadi itu harus ada simbiosis mutualisme ya. Kita harus ada kerjasama. Antara kita juga harus saling take and give-nya itu harus Iya. benar-benar berjalan gitu. Ya kenapa? Karena memandang KBM itu apa sih kayak gitu loh. Mungkin KBM itu dipandang pro dengan company. Pikirnya kan mereka seperti ya, itu. selalu berpikir Jadi begitu. seenaknya ini kita KBMI Menjustifikasi. justifikasi gitu loh. Tapi coba kalau kita contoh Pak Niko, Ibu dan sebagainya, setelah tahu dengan KBM itu seperti apa, ternyata tidak seperti orang lain pikirkan ya kan. Betul. Seperti asumsi-asumsi seperti tadi. Dan saya yakin Ibu dan Bapak melihat selama beberapa kali dan kami melihat kami berjuang dengan gigi untuk kadang-kadang sampai dengan
dengan manajemen pihak harus bersih tegang dengan kami berkali-kali ya Pak ya. Bapak Ibu saksikan. Tapi kami juga tahu batasan-batasan mana yang kami harus bertindak profesional. Kami kan bukan orang yang sembarang. Tapi kalau kita melihat saya selalu katakan kami tuh bantunya makro bukan mikro. Jadi ada kepentingan orang banyak dibanding kepentingan segelintir orang gitu. Banyak berpikir perjuangan saya harus saya sedangkan di KBMI nggak ada kata saya tapi kami. Itu. Satu lagi Bu. Di sini ada kejadian-kejadian beberapa hari terakhir di situ ada kelompok-kelompok yang menyatakan menjanjikan ya untuk pembagian reward atau pengembalian reward lah seperti itu. Dan ternyata setelah beberapa waktu berjalan itu ada korban. Kita baru dapat laporan ini korban. Nah korbannya itu begini. Dari customer juga. Dari customer ya di korban itu. Jadi dia mengaku tim daripada kelompok itu mendatangin dia, diajak keluar, diajak makan. Dia bilang saya dari kelompoknya ini kirim salam, bla bla bla, nggak bisa ketemu hari ini. Nah terus nggak tahu pokoknya proses makan, selesai makan, bla bla bla. Si yang ngajak dia ke rumah makan tadi, yang ajak diskusi, katanya untuk dibantu rewardnya akan dikeluarkan gitu. Makanya dia mau diajak makan kan, seolah-olah mendiskusikan toh. 500 orang pertama lah katanya gitu. Itu poinnya. Akan Hati-hati. Pengembalian. Karena katanya. Nah, ternyata setelah mereka bertemu, tentunya siapa yang tidak mau. Nah inilah customer ya. Hati-hati. Customer diiming-iming oleh orang ini, sekelompok orang ini, membawa atas nama Mimels, ya, atas nama dari CEO, ya, katanya akan CEO mengeluarkan reward ini hanya 500 orang pertama yang akan diberikan. Nah, orang tersebut tergiur dengan ini, terus diajaklah untuk ketemu, yuk kita makan bareng sambil kita ngobrol dan sebagainya. Begitu dia makan bareng, tentunya dia pasti pergi, customer ini ingin tahu, wah siapa yang nggak mau, ya kan? Begitu pas ketemu makan, tiba-tiba secara tidak langsung, secara dia tidak sadar, nanti dia kagetnya setelah dia sudah pulang ke rumah, baru dia kaget bahwa dia sudah transfer uang 5 juta. Ya, semacam seperti itu. Ya, digendam. 5 juta dia sudah mentransfer secara tidak sadar, alam bawah sadarnya. Ke siapa Bu? Ada seseorang namanya yang dia transfer. Iya, ada namanya. Tapi jadi mungkin atas nama atas namanya dan atas namanya juga ada dan tapi di sini orang pada waktu dia transfer kan dia disuruh menulis untuk investasi. Ya, investasi apa gitu ya. Di sini ada kalau saya sebut juga nanti takutnya ini ya. Ini ada investasi bukan Mimel ya, bukan ini, tapi ada investasi ke bla 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 5 juta. Ya. Ini saya dikirimkan Hati-hati bukti-buktinya. para customer ya. Berarti kita harus hati-hati jangan ada mengatasnamakan celah-celah yang dilakukan sekarang ini. Banyak sekali yang menggunakan masalah dengan Mimels ini untuk kepentingan pribadinya, mencari keuntungan, memancing di area yang keruh. Betul. Dan sehingga customer ada yang dirugikan ini. Ya, ini saya memegang semua bukti-bukti ya pengaduan customer, dan dia mengatakan bahwa saat tentang sistem ya aplikasi tentang klaim hadiah, katanya dropshipper dari para SHM senior head marketing yang memberi peluang masing-masing kepada 10 orang customer lama
ikut program yang di sistem dalam aplikasi tentang peluang klaim hadiah. Klaim hadiah lama sekitar 50 juta. Terus saya diajak makan bareng. Saya juga tidak begitu perhatikan orang-orang tersebut. Sehubungan dengan dadada, mohon maaf saya tidak sebutkan, WA saya ingin ketemu, tersebut hanya orang-orang customer ini dari Tangerang. Saya diajak makan, setelah habis makan saya tidak sadar, seperti digedang. Setelah 10 menit orang-orang pergi, saya baru sadar. Setelah 10 menit orang-orang itu pergi, dia baru sadar. Saya baru sadar bahwa saya transfer uang dari permintaan orang tersebut. Dari permintaan orang tersebut sebanyak 5 juta. Ya. Jadi ini tolong customer, tolong Bismarck, pintar. Ya, tidak ada yang mengeluarkan hadiah iming-iming seperti ini. Ya, tidak ada yang dibilang customer akan diberikan 50 orang pertama hadiah 10 kali lipat 50 juta. Itu tidak ada. Ya, jangan sampai dibohongi dan akhirnya menjadi korban seperti ini. Kalau mau Mentransfer informasi 5 yang juta. benar lewat KBMI. Ya. Karena KBMI Jadi- memberikan informasi yang Ya. tepat. Jadi bukan kami kita. minta juga kepada seluruh customer, tolonglah mendengarkan bukan mendengarkan ya, informasi yang benar hanya melalui KBMI. Bisa dipertanggungjawabkan kalau Bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya juga ingin memberitahukan kepada seluruh customer, terlebih customer yang ada di Jawa Timur, Ya, hati-hati. ya, dan juga customer yang ada di Bali, Bali, Banyuwangi. Banyuwangi itu. ya, ada rawan beberapa. sekali itu ya. Ada beberapa Oknum. orang, Oknum. oknum, saya tidak akan menyebutkan namanya. Sesama member juga. Ya, sesama ngaku-ngaku. customer juga. Oknum dari Banyuwangi mengatasnamakan CEO yang menyuruh, ya, Iya. menyebarkan isu bahwa kantor Bali itu sudah ditutup, Iya. kantor Bali itu sudah diblokir, kantor Bali itu sudah tidak berjalan karena katanya sudah diambil alih oleh pemiliknya dan dia menutup kantor Bali, Barang-barangnya. ya, dan barang-barangnya katanya sudah diserahkan kepada dia untuk diambil kepada orang tersebut. Hati-hati dengan orang ini. Jadi, Saya tidak bisa menyebutkan Orang yang namanya. sama yang Iya. bilang Ya. Pak CEO. Dan iya. juga orang tersebut mengatasnamakan katanya Pak CEO sudah pamit untuk berangkat ke India. Itu bohong. Ya, itu hoax. Hoax, tidak ada itu. Karena kami barusan tadi KBMI ketemu ya. barusan Besok- tadi besok juga kita ketemu ya, lagi ya. kami ada Meeting. pertemuan dengan beliau dan besok juga kami ada pertemuan juga dengan beliau. Jadi CEO tidak pernah kemana-mana. Udah kemana-mana. Ya, CEO tetap ada di tempatnya. Lagi ngurusin Ya. main games. Sedang sibuk dengan program-program yang baru. Lagi main Ya. game. Lagi main game. Dan lagi sibuk main game, benar. Ini masih Jadi ngecek bukan ya. siapa aja yang Ya. main gitu Ah, kan. jadi tolong Ada Bu Ivon baru Ya. masuk. Siapa yang aktif? main-main. Nah, Ibu Ivon. Udah Nah, sertifikatnya berapa? berapa sertifikatnya? Jadi CEO itu lagi sibuk mengecek berapa orang yang main, sertifikatnya udah berapa banyak. Ya. Siapa yang nggak main? Tahu kan sama dia? Iya. Jadi saya minta, Niko ini terima mobil belum main-main. Masih Udah. sedikit. Tapi main. Banyak. Tapi main. jadi saya minta kepada seluruh customer hati-hati dengan Oknum-oknum. oknum-oknum ini yang mengatasnamakan CEO. Karena CEO tidak pernah berpamit kepada siapapun, CEO tidak pernah berbicara dengan orang tersebut, CEO pun tidak pernah kenal sama sekali dengan orang tersebut. Ingat ya, tidak pernah kenal dengan orang Kalau tersebut. di event kadang-kadang foto dengan Pak CEO, saya juga nggak kenal sama Pak CEO. Tapi banyak fotonya. Tapi saya sudah foto dengan Pak CEO. Tapi Ya. kalau dipanggil ke kantor, saya nggak negur karena Jadi saya nggak kami kenal. KBMI memperingati kepada seluruh customer, semua yang bukan dari KBMI
kami tidak akan bertanggungjawabkan. Iya. Ya, bila ada hal-hal yang mengatasnamakan dan terjadi satu dan lain hal itu bukan tanggung jawab KBMI. dari KBMI. Iya. Ya, Jadi ini saya boleh kasih masukan ya, kepada teman-teman semua. Mulai hari ini ya, informasi yang tepat untuk customer itu adanya di KBMI. Ada website-nya. Kenapa mesti di KBMI? KBMI itu adalah wadah yang badan hukum ya kan, dan memang bertujuan untuk memberi informasi kepada customer. Bukan janji ya. Bukan janji, informasi. ya, informasi artinya yang faktual. Ya, kenapa? Karena sehubungan kita juga berinteraksi langsung dengan CEO, juga company dan manajemen. Itu. Jadi sehingga kita tahu apa yang terjadi di dalam, ya kan? Nah, teman-teman yang di luar sana ya, artinya ada masuk dalam sebuah kelompok-kelompok tertentu dalam kememberan ya, atau customer, saya sarankan lebih baik koordinasi dengan KBMI jika ada sesuatu hal seperti kemarin ya, koordinasi dulu ya. Nah, saya sarankan juga lebih baik teman-teman jika ingin fixnya lebih baik keluar dari grup-grup itu dan lebih baik Ikuti yang dari ikuti KBMI. apa yang di KBMI. Karena KBMI sudah ada website resmi. KBMI sudah ada website Keluarga Besar Mimels-Indonesia.com. Ada Instagramnya, Iya. ada YouTube-nya, jangan lupa subscribe ya. Oh, Like sama share video-video ada di bawah ini. iya. Sama TikTok-nya, TikTok. Telegramnya, Betul. semua sosial media itu terintegrasi secara resmi, jadi satu pintu keluarnya. Betul. Nggak ada yang beda-beda. Facebook page-nya juga ada. Dan yang jelas ada informasi atau kurang jelas silakan hubungi nomor kontak Oh iya. call center ya. Iya. Di keterangan di bawah. Betul. Iya iya. Ya, jadi paling tidak seluruh customer tahu bahwa KBMI itu adalah wadah yang sudah berbadan hukum. Ya, kita mempunyai MPWP, kita juga diakui di Kemenkumham, ya, Menkumham, dan juga kita punya semua yang diakui Legalitas, oleh Pak. legalitas yang diakui oleh pemerintah, ya. Ya, jadi dan KBMI juga mempunyai website KBMI itu semua info-info dan juga kita apa saja tentang Mimels itu semua ada di website KBMI, ya, yang kita juga sudah terintegrasi dengan seperti yang Pak Morris tadi bilang, kita sudah terintegrasi website tersebut, itu ada call centernya juga di situ. Itu ada juga tempat pengaduan juga di kita punya website. Di website itu ada pengaduan juga. Pengaduan. Kalian juga bisa melihat informasi tentang ada apa di Bali, di kantor Bali. Itu ada juga di situ. Kantor di Semarang pun ada di website tersebut, ya. Jogja juga ada informasinya di website KBMI, dan juga semua, baik itu Instagram KBMI, baik itu TikTok, baik itu Twitter, ya, dan juga Facebook page KBMI, semua terintegrasi sehingga semuanya seperti yang Mintanya bilang, sama. ya, satu pintu. Telegramnya juga Ya, ada. kita juga mempunyai Telegram KBMI juga yang terintegrasi sehingga itu semua legal, ya, supaya dan itu official dari KBMI. Keluarga Besar Mimels. Keluarga Besar Mimels Ya. Indonesia. Dan jangan sampai ada yang salah, KBMI tidak pernah meminta apapun juga dari seluruh customer. Dan kalaupun KBMI ada yang donasi dari customer, itu tidak secara kepada pribadi masing-masing, Betul. ya, atas nama. tetapi langsung ke nomor rekening KBMI, yaitu BNI KBMI yang beratasnamakan Keluarga Besar Mimels Indonesia. Nah, saya sering dapat pertanyaan nih. Banyak kan yang donasi. Nanti dikiranya KBMI bisa diatur-atur sama Oh, nggak mereka. bisa. Karena kita punya prinsip, Nggak walaupun siapa yang Bayar. donasi ke kami, Hmm. donasi, mohon maaf, bukan berarti prinsip kami tinggalkan. Satu, kami tidak ingin Mimels ini bubar.
Tapi kami ingin Mimels ini maju, bersinar, biar kita semua berkibar ya. Tapi kedua, apa Pak Yudis? Tidak ingin ada customer satupun yang jadi sapi perah. Kenapa? Banyak oknum-oknum maklar kasus di luar sana yang mengincar kalian. Lebih baik kita sama-sama bersatu, jangan sampai terlibat untuk ya maklar kasus, Hal-hal yang tidak baik di luar baik, sana, hindari. yang ingin memancing di air yang keruh. Dan banyak sudah kasus-kasus, artinya kejadian-kejadian dari orang yang menyalahgunakan case Mimel ini, memanfaatkan, jadi memancing air keruh di Memancing dia air yang keruh. memancing keruh di Mereka dalam air. memanfaatkan banyak customer yang kurang informasi. Mancing air dalam geruk. Jadi akhirnya yang dirugikan adalah customer Customer juga. Kasihan. Jadi kita menghimbau aja ya Ya. kepada seluruh customer, jangan hanya karena kita ingin sesuatu yang kita inginkan itu cepat, akhirnya kita mengikuti saran, mengikuti Hal yang salah. hal yang tidak benar. Seperti contoh tadi sudah terjadi, ternyata dihipnotis, akhirnya uang melayang. Ya salah siapa? Ntar kami lagi disalahin. Ya, betul. Padahal maunya Bodohan dia sendiri. mengikuti orang yang tidak tahu ya jelasnya apa itu, dari mana ngikut aja. Nah, harusnya dia cari tahu dulu dong. Jadi diimbau kepada seluruh customer, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, hanya satu, datang ke KBMI atau ada nomor dari customer KBMI Di deskripsi. yang di ini ya, Deskripsi. bisa dihubungi. Di luar dari itu kami tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kepada customer sekali lagi, kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, langsung saja menuju ke kantor KBMI atau bisa menghubungi nomor customer service di bawah ini, sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat dan terupdate. Jadi di luar dari itu kami tidak bertanggung jawab. Oke. Ya, ngomong-ngomong, kayaknya kita udah larut ya. Mungkin ada pesan-kesan yang ingin disampaikan. Ayo, Mungkin juga satu-satu. Iya. Mewakili. Iya, Pak Niko. Jadi atas nama pribadi maupun customer yang masih berpikir positif untuk email semaju ke depan, tolong kita kerjasama, sampaikan ide-ide yang positif, bagaimana Mi Mels bisa maju. Saat ini produk Mi Games sangat baik buat kita. Mungkin ada tambahan dari Bu. Ayo kita main Mi Games mulai hari ini. Iya. Itu yang penting. Ibu Niko ini. Nah, Ibu. Itu yang Apaan? penting. Main Mi Games. Oke. Yang penting Iya, ya, Mi Games. tradisional. Tradisional ya. Yang tempo dulu kita harus angkat melalui Mi Game. Oke. Oke, selamat malam. Jadi, Pak Yudis mungkin. Pak Yudis. Saya mau kasih ini. Oke. Oke. Jadi teman-teman, di sini kita jangan sampai jadi seperti gajah sirkus. Ya, jadi gajah sirkus kan tuh apa, kakinya kan dirantai. Dirantai, yang kalau dia masih kecil tuh dirantai, taruh di apa, tiang yang kuat gitu. Jadi dia nggak bisa lari kemana-mana. Ibarat kayak topeng monyet ya. Iya, ini beda. Itu gajah apa? Gak gajah, jadi gajah sirkus lah istilahnya. Jadi dia memang akhirnya dari kecil sampai dia agak dewasa gitu kan, dia dirantai terus, rantainya diikat gitu loh. Nah, pada saat dia sudah remaja, rantainya dilepas, ikatannya dilepas, dia cuma